Oke semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekarang kita bahas materi private karena tadi Google Meet-nya error. Kita bahas mulai dari apa itu, terus triple threat itu apa, manfaatnya apa, bakal diceritain juga sama video-video penerapannya buat kalian. Soalnya, kenapa saya bahas ini? Banyak yang sekarang kelas 11, kelas 12 itu walaupun dapat dikatakan udah latihan setahun sampai 2 tahun, tapi lupa kalian itu tentang fungsi private itu apa, menggunakan itu buat apa gitu. Kalau secara generalnya private dalam bola basket itu adalah gerakan memutar badan yang tumbuhannya menggunakan salah satu kaki sebagai poros putaran setelah menerima bola atau passing dari rekan satu tim. Dan gerakan ini sebenarnya dikuasai agar kalian tidak terkena dari travel. Fungsi sebenarnya kalau menurut saya itu yang harus kalian pahami dan harus kalian ingat. Jadi gerakan pivot itu adalah gerakan dengan tumpuan satu kaki untuk menjaga bola saat bola itu sedang dalam kondisi bola mati atau off ball atau tidak sedang di dribble. Jadi tujuannya bukan hanya buat gerakan kaki memutarkan doang, tapi melindungi bola, terus juga dapat untuk mengecoh lawan. Nah, mengecoh lawan itu udah masuk ke triple threat. Jadi dari gerakan ini kalau kalian nanti efisienkan bisa jadi gerakan untuk memberi ruang, mengecoh lawan, atau juga dapat memberikan space lebih untuk memainkan play atau taktik atau pola yang akan kalian lakukan. Dan gerakan ini harus sangat-sangat kalian kuasai gitu. Kalau kalian gak menguasai ini, kalian sekali dapat bola, kalian pasti panik atau bolanya gampang lepas. Itu harus diingat. Nah, gerakannya seperti apa? Ini kita lihat di videonya. Going to work on that pivot, so let's get right. So to start with the triple, decide whether which foot you want to pivot with. So decide whether which foot you want to pivot with. So you can go this way, or you can go this way. Nah, itu dua patokannya. Cuman balik lagi saat kalian nerima bola itu dan kaki tumpuan yang satunya diam, yang satunya gerak, berarti itu udah tumpuan paling asli. Nah, itu balik lagi nanti sama kalian. Cara makainya itu lihat lagi ke situasi. Catch. But if you're on the move, I like to teach my players to go inside foot. So if I'm on the left side of the court, I'm coming out this way. My inside foot right now is my right foot. Nah, kaki kanan dia itu sebagai kaki dalamnya, kaki tumpuan pivotnya. Kalau dia nerimanya dari arah sini, atau kalau di lapangan itu dari arah kanan, nerima bola dari arah kiri, nerima passing dari arah kiri. So when they catch the ball, they can square it to the basket. Or if you're going this way, now your left foot is the inside foot, and you're going this way. Either way, whichever way you get into the triple threat, you got to be with your feet shoulder width apart, your butt down, shoulders up, eyes up, so you can see the court. Nah, yang di sini tuh salah satu kunci agar kalian benar-benar menggunakan pivot sebenar-benar mungkin saat kalian memegang bola dan menggunakan gerakan pivot itu, badan kalian harus turun untuk posisi siaga karena kalian akan melakukan ancaman buat attacking. Entah itu kalian mau nembak, entah kalian mau dribble, atau apapun itu. Nah, dari gerakan yang harus kalian pahami, salah satunya juga mata itu harus siaga ke depan, entah kering, entah melihat teman, gak boleh ngelihat bener-bener hanya satu arah gitu, stagnan. Jadi kalau kalian ngelihatnya kering, berarti itu kalian udah memberikan ancaman untuk ingin menembak. Kalau kalian ngelihatnya ke teman, itu memberikan ancaman untuk melakukan passing. Kalau kalian melihatnya ke arah lain, misalnya ke samping kanan, ke samping kiri, itu berarti tujuan ancamannya itu akan melakukan driving atau taking atau penetrasi. And that's why they call it the triple threat, because from this position, one, I'm strong, but I can dribble, I can pass, and I can also shoot. Nah, kalau kalian perhatiin tadi, kalau nanti audionya ada nih ya, dia bilang tadi akan melakukan dribble atau passing atau shooting. Nah, itu baru namanya triple threat. Nah, triple threat itu gunakannya itu buat ancaman. Buat ancaman kalian sebagai posisi offense kepada musuh kalian yang berposisi defense. Dribble, passing, atau shooting. Itu triple threat, salah satunya yang dipakai dalam pivot. Nah, kalau yang ini
posisi pivotnya itu nge-reverse. Nge-reverse atau ditarik ke belakang, ditarik ke arah sebaliknya. Itu kalau untuk reverse. Sekali lagi ini gerakan pivotnya yang reverse. Ditarik ke samping atau ditarik ke belakang, muter kaki dalam tetap di dalam, kaki luar yang narik. Itu gerakan pivot yang reverse. Nah, kalau kalian perhatiin, gerakan dia dalam pivotnya, terutama saat di tangannya tuh, tangan dia aktif. Dan seharusnya kalian saat melakukan gerakan pivot itu seperti itu. Tujuannya itu buat ngamanin bola dan juga buat ngancem. Gerakan dia ngancem itu gerakan akan melakukan driving, nembak, sama passing. Kalian ingat harus benar-benar melakukannya seperti itu. Dan jangan lupa posisi badannya pun turun. Dengan tujuannya agar offense kalian itu lebih efektif. Nggak turnover lagi. Ini juga masih reverse, cuman beda arah. Nah, perbedaannya kalau misalnya kalian reverse-nya ke sini, mungkin court view-nya atau court vision-nya kalian bakal ngelihatnya lebih ke arah kiri karena ini dari ke arah kanan. Driving yang bakal protecting-nya itu driving ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, tapi balik lagi gitu, saat kalian nanti nerima, besok bakal kita praktekin, itu tergantung situasi dari musuh kalian yang jaga, terus tergantung dari taktik yang kita mainin, dan juga tergantung dari apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu jika taktik itu gagal. Nah, kalau ini yang pivot inside-nya. Ini pivot inside-nya. Kalau tadi reverse, ini yang inside-nya atau normal. Kita sebut aja pivot normal. Nerima bola, arahnya sama, nggak ditarik, kaki dalam duluan, baru kaki luarnya yang masuk. Nah, itu kaki luar yang masuk. Tetap gerakan yang harus diperhatiin itu gerakan keaktifannya dia saat megang bola, saat menjaga bolanya. Kalau kalian cuma nerima bola terus ngegerakin kaki doang tanpa ngegerakin tangan, kedepannya percuma. Yuk, hati-hati. Kedepannya percuma. Karena apa? Tujuan kalian kan buat ngecoh lawan, buat ngasih ancaman. Kalau kalian tangannya diem doang, kalian nggak akan dapet apa-apa, malah nggak akan terlihat berkembang. Sedangkan pertanyaannya balik lagi ke kalian. Kalian tujuan mau basket itu cuma mau di situ doang atau mau berkembang? Itu gerakan pivotnya. Nah, dari situ mungkin kalian sedikit lebih paham, lebih utamanya lagi besok. Cuman sekarang saya mau ngasih yang gameplaynya penggunaan pivot tersebut. Seefektif itu kalian cuma menggunakan pivot doang, kalian dapat bikin musuh kocar-kacir. Ini dari match-nya Villanova. Nah, kita perhatiin lagi. Speednya kita kurangin. Nah, dari sini nih. Begitu dia nerima bola, gerakan pivotnya itu berarti tumpuannya bakal kelihatan di selanjutnya nih. Nah, berarti kaki dalamnya itu kaki yang kiri. Kaki dalamnya itu kaki yang kiri. Dia ngambil arahnya itu ke arah kiri. Yang kanan, kaki kanan itu bisa sama tangan kanannya bisa jadi buat protecting bola. Simpel itu, jadi sebenarnya yang buat dikhawatirkan itu kalian nggak menggunakan pivot ini, begitu kalian nerima bola, sama kalian langsung di dribble. Nah, itu sering kejadian sama Ali. Makanya sering saya bilangin kalau dapat bola itu nggak asal di dribble mau langsung di play. Harus benar-benar dijaga dulu karena pivot itu ingat bukan cuman gerakan menjaga bola tapi juga ancaman. Kalau kalian bisa menggunakan pivot itu sebaik mungkin, kalian dari nerima passing menggunakan pivot, menggunakan triple threat, di driving pun kalian bisa dapat poin. Karena saat musuh ngejaga kalian menggunakan pivot itu, musuh pasti bakal bikin space. Dan semua gerakan yang kalian lakukan itu tergantung penggunaan pivot kalian tersebut. Jadi kalian bakal dapat driving kiri atau kanan itu tergantung pergerakan dari pivot kalian tersebut. Nah, baru faktor lainnya, kalau kalian udah mentok pivot gak bisa gerak kemana-mana, itu berarti udah faktor eksternalnya. Jadi mungkin musuhnya lebih jago atau musuhnya lebih
lebih sigap atau apalah itu. So averaging about 86 per game. Nih, facts. Nih perhatiin yang gerakan ini. Dia nerima bola, posisi siaga nembak. Mata dia itu udah ke arah ring. Dia ngegerakin ke arah lawannya. Musuhnya aja sampai badannya itu bener-bener ngebelakangin yang nyerangnya. Artinya pivot dia itu udah berjalan efektif, udah berjalan dengan benar. Nah, saya harapkan kalian bisa menggunakannya seperti itu. Simple, sekali lagi gerakannya simple dan sangat efektif. Nah, ini satu gerakan lagi. Dia bahkan ngegunain 2 kali pivot. Ntar. Nih. Nerima. Mata lihat kering. Siaga siap nembak. Si musuh pun ini udah mulai mendekatinya. Nah. Badan dia refleks ke atas tadi. Kalau kalian lihat badannya refleks ke atas tapi dia langsung ngedriving. Nah, kalau kalian bisa menggunakan fake shoot terus ngedrive atau kalian menggunakan triple threat-nya itu, fake shoot-nya itu, kalian bakal dapat space untuk ngedriving. Nah, itu fungsi pivot itu seperti itu kalau buat attacking. Jadi pivot itu punya dua fungsi. Pertama itu buat defense kalian memegang bola, kedua itu buat mengancam, dan ketiga itu buat menyerang. Makanya sekali lagi besok kita bakal pakai drill buat pivot, dan selama sebulan ini target kalian pertama itu benar-benar kuat dalam pivot. Nah, yang di sini ngelakuin 2 kali pivot. Pertama, begitu dia nerima bola, dia udah ngelakuin pivot pertama, yaitu fake jab. Tadinya dia berniat ngedrive ke kanan, dia ngedriving lagi, bolanya di catch, lalu jump stop. Nah, jump stop di sini mungkin fungsinya dia itu akan melakukan tembakan. Karena dia tahu di depan ini ada 2 orang dan di belakangnya ada 1 orang, dia menggunakan pivot lagi untuk mengubah arahnya. Jadi karena tadi dominannya di kiri, karena dominan musuhnya di kiri, kalau dia nembak pun mungkin arahnya dari sini ke sini. Dari sini mungkin dia harus benar-benar ngokatong reverse. Makanya baru dipakailah pivot lagi di sini. Di spin pivotnya. Baru dia dapat space lagi. Nah, seperti itu fungsi pivot untuk yang keduanya. Ini sama. Nah, kayak gitu. Sama penggunaan pivot semuanya menggunakan pivot, gak asal dribble. Nah, jadi gerakan ini benar-benar jadi PR buat kalian. Benar-benar bakal jadi PR buat kalian, karena kalau kalian gak bisa nguasain ini, ya kalian gak akan bisa nyerang musuh. Jadi kalian begitu dapat bola, ketempel sama musuh, bolanya ke steal, turnover lagi. Dan ingat, setiap kalian nerima bola itu, jangan asal main dribble. Kejadian sama Ali di match kemarin lawan 25. Kalau kamu kebanyakan dribble, walaupun dribble kamu sebagus apapun, tapi kalau kamu nggak bisa memakainya se-efektif mungkin, sebenar mungkin, se-efisien mungkin, ya nggak akan jadi serangan, malah jadi turnover, malah jadi chance buat musuh. Makanya gerakan 5 harus dikuasain terlebih dahulu. Bukan berarti saya ajarin dribble itu, gerakannya itu sebutannya. Gerakannya itu tidak akan berguna. Bahkan di semua gerakan dari pivot ini pun menghasilkan sebuah driving yang mana menggunakan dribble. Disitulah baru basket benar-benar sesuai sistemnya. Seperti itu. Nah, besok kita bakal praktekin lebih detail lagi tentang penggunaan pivot itu seperti gimana. Semoga video ini bisa jadi pengantar materi buat pivot. Nah, kita bahas selanjutnya di materi passing di video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya.